betul-betul bersyukur atas titipan semua nikmat yang sampai hari ini kita bisa nikmati. Alhamdulillah, kita benar-benar berusaha untuk menjadikan setiap nikmat menjadi wasilah buat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sedih karena sudah lewat beberapa waktu di bulan Ramadan. Normalnya jika kita orang beriman lewat satu hari bulan Ramadan, tentu saja kesedihan tersendiri karena kita sudah menanti sekian waktu, sekian lama, dan kita sudah mencatatkan per hari ini seperti apa amal kita. Kalau baik tentu saja kita bahagia, tapi kalau kurang baik tentu saja kita sedih. Baik saja sedih karena kita ingin lebih baik. Maka kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sisa waktu bulan Ramadan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga kita nanti keluar bulan Ramadan dalam kondisi sebagai seorang pemenang, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dipilih bisa melaksanakan risalah-risalahnya, dan kita hidup di atas risalah-risalahnya. Kemudian nanti ketika meninggal juga di atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu insya Allah menjadi tanda kita husnul khotimah, insya Allah. Baik, kita lanjutkan di kajian kita. Terakhir kemarin saya menyinggung tentang kisahnya Abu Sofyan ketika bertemu dengan Heraklius. Itu di pertemuan kita terakhir, insya Allah, sebagai pengantar untuk membahas tentang hubungan tauhid dengan akhlak yang baik. Hari ini saya bacakan lengkap kisahnya, insya Allah. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya tentang Abu Sufyan bin Harb, yang telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Sam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Abu Sufyan itu yang menggantikan Abu Jahal setelah Abu Jahal meninggal di perang Badar. Maka beliau menggantikan kepemimpinan Abu Sufyan. Jadi ini kisahnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jadi nanti tahu ya bahwa nanti akhirnya Abu Sufyan itu menjadi pendukung Islam yang sangat luar biasa. Tapi ini kisah ketika Abu Sufyan masih menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia pemimpinnya musuhnya, pemimpin musuh. Subhanallah. Saat singgah di Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya. Jadi Heraklius itu dia presiden tapi sekaligus juga ngerti tentang bab agama. Maka dia termasuk orang yang mengerti bahwa akan ada nabi terakhir dengan ciri-ciri tertentu. Dia tahu ciri-cirinya karena di kitab Injil pun disebutkan ciri-ciri nabi terakhir. Dan Heraklius mengira itu adalah turunan Bani Israel. Ternyata bukan. Jadi makanya nabi terakhir itu unik nih. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena sebelumnya dari Bani Israel. Kemudian yang saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Nah, ini lucu di sini nih. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Jadi ketika rombongan Abu Sufyan datang ke sana, ditanya siapa tuh yang paling dekat hubungan kerabatnya. Kemudian Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Ini kan kerabat karena anaknya paman. Jadi memang ini sepupuan. Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy berada di belakang Abu Sufyan. Abu Sufyan beserta dengan sekelompok orang-orang dari Quraisy. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya. Bahasa Romawi. Katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta kepadanya. Pintar buatan ya? Heraklius pintar buatan? Dia bilang pada penerjemahnya, kalau dia berbohong,
maka bohongi juga dia. Jadi dia mendengar, Abu Sufyan mendengar, sehingga kalau bukan karena Heraklius ngomong seperti itu, saya itu niat bohong gitu. Tapi orang Arab jangan tahu ya, orang Arab itu izahnya itu tinggi, mereka itu menjaga kehormatan dirinya itu tinggi. Makanya orang Arab itu terkenal orang yang sangat pintar menjamu tamu, yaitu ketakdir ada Baitullah di sana. Memang asalnya mereka ketika zaman dulu pun senang menjamu tamu gitu. Sampai digambarkan orang-orang kaya di antara mereka tuh kalau menjamu tamu tuh piringnya tuh sampai ke atap gitu, saking banyaknya gitu. Saking dermawannya, ciri-ciri orang Arab. Nah, dia mendengar Heraklius mengatakan kepada penerjemahnya, kalau sampai dia bohong, hati-hati ya, setiap kita bohongi juga dia gitu. Nah ini Abu Sufyan, kalau bukan karena takut dikira bohong gitu, maka mungkin saya bohong. Ya bagaimana tidak ya? Dia akan ditanya tentang musuhnya. Jadi kan ditakoni tentang musuhnya, jadi kan berusaha menjatuhkan musuhnya kan. Maka yang pertama ditanyakan kepadaku tentangnya, tentang Nabi Muhammad SAW adalah bagaimanakah kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Bagaimana nasabnya? Jadi Heraklius tahu nasab seorang nabi itu pasti nasab yang baik. Nah ini yang dikatakan nek ngapus ini mesti ketok nih. Aku jawab dia adalah dari keturunan baik-baik, dari keturunan bangsawan. Ya kita tahu. Nabi Muhammad SAW nasabnya memang sangat baik. Nasab sampai Adam alaihissalam itu selalu baik. Jadi nggak ada nabi kok nasabnya buruk tuh nggak ada. Kemudian tanyanya lagi, apakah ada orang lain pernah mengatakannya sebelum dia? Maksudnya kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, adakah yang semisal itu sebelumnya? Aku jawab tidak ada. Tidak ada. Nanti kita akan urai mengapa pertanyaan ini menjadi penting. Kemudian tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku bukan. Bukan. Nabi Muhammad SAW bapaknya bukan seorang raja. Pertanyaan ini juga penting. Nanti dijawab. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang rendah? Jawabku bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Jadi kan tahu, setiap nabi itu pengikutnya banyak orang-orang rendahan. Jadi kalau ustadz yang ikut orang-orang biasa-biasa saja wajar-wajar saja. Sing percaya pertama kali ustadz yang ngomong sing biasa itu ya. Kadang-kadang orang-orang dengan kedudukan tinggi, dengan kekayaan tinggi dia punya ego. Makanya itu yang saya katakan di dalam Quran surah Al Imran 185 dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa setiap kenikmatan yang ditimpakan atau dititipkan kepada manusia itu permainan yang bisa membuat dia terjerumus. Orang dengan kepandaian yang teramat sangat pandai di lingkungan yang sangat pandai, dia kemudian datang ke tempat yang biasa, mungkin dia mengatakan Allah ini loh saya ini loh pintar saya tuh. Kalian itu apa kalian di dalam hatinya? Orang punya kedudukan tinggi, kemudian datang ke tempat yang biasa-biasa saja mengatakan rendahan. Ini loh bupati, subhanallah. Maka di zaman Rasulullah SAW pun pengikutnya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang-orang rendahan, orang-orang miskin. Adapun Umar bin Khattab, kemudian Ali, itu masih muda-muda. Umar bin Khattab ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul 27 tahun. Ali berarti lebih di bawahnya lagi. Yang paling sepuh diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, 37 tahun, selisih 3 tahun dengan Rasul, 3 atau 4 tahun, lupa saya. Ya sekitar itu. Artinya dari kalangan-kalangan yang terpandang itu nggak mau gitu. Sampai Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kami mau masuk Islam asal orang-orang itu keluar dari Islam. Yang miskin-miskin maksudnya. Yang miskin-miskin suruh keluar, suruh nggak ikut gitu. Subhanallah. Jadi kalau hari ini dengan dakwah kemudian ada orang-orang yang besar atau merasa besar lebih tepatnya gitu. Kita sudah bahas, iblis itu sebenarnya merasa besar saja, sebenarnya nggak besar. Orang yang merasa besar orang kecil sebenarnya kan. Nah ini harus dipahami. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku menjawab bertambah. Pengikut para nabi itu selalu. Jadi gini, nabi itu cirinya mampu menaklukkan tempat tinggalnya. Walaupun Rasulullah harus hijrah dulu. Maka ustadz yang baik itu adalah ustadz yang di lingkungannya diterima dengan baik. Ini tantangan besar kan. Orang kadang-kadang bisa sangat terkenal di luar, di dalam kampungnya dia terkenal enggak? Dia bagaimana nasibnya di kampungnya? Atau skala lebih kecil, bagaimana di keluarganya? Bagaimana istrinya memandang dia, bagaimana anaknya memandang dia, bagaimana? Kalau istri anaknya mengatakan ala bapak is opo, nah ini masalah ini. Masalah. Nabi itu selalu pada akhirnya akan menaklukkan kampung halamannya, walaupun butuh waktu ke Madinah dulu, kemudian baru Fatu Makkah.
di tahun 8 Hijriah. Baru 8 tahun minus ini. Terusir dulu maksudnya itu. Ya wajar saja kalau awal-awal begitu memang. Tetapi pada akhirnya seorang nabi itu pasti akan menaklukkan wilayahnya sendiri. Menunjukkan bahwa akhlaknya pasti baik. Akhlaknya pasti baik. Orang kalau akhlaknya baik tetap tertundukkan pada akhirnya. Nggak bisa enggak. Walaupun musuhnya kayak apa, dia akan mengakui, oh kayak itu ya tenan nih. Paham Bapak Ibu? Jadi nabi itu walaupun musuhnya akan mengakui, ya tapi dia memang baik. Meskipun dia orang seneng, itu. Nah, dikatakan di sini, bagaimana pengikutnya bertambah? Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Enggak ada, dijawab oleh Abu Sufyan. Enggak ada orang yang masuk Islam kemudian dongkol dengan agamanya, kemudian itu enggak ada. Adapun kisah murtad lain persoalan politik, ini persoalan politik. Kemudian, apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Nah, kita tahu Rasulullah bergelar Al-Amin. Sebelum jadi nabi pun, sebelum jadi rasul pun, Rasulullah sudah dikenal orang yang dia tuh luar biasa. Sampai orang-orang tuh nitipin barang ke Rasulullah SAW saking terpercayanya. Maka ketika ditanya apakah berdusta, tidak pernah. Apakah dia pernah berlaku curang? Sejarahnya Nabi Muhammad SAW di perdagangan terkenal sangat amanah. Maka dijawab tidak pernah. Jadi Heraklius itu sudah ngerti ciri-ciri Nabi itu yang mengarah yang seperti itu. Maka dia ngetes kepada Abu Sufyan. Kemudian dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab iya. Iya nih. Rasulullah diperangi terus itu, dimusuhi terus. Sampai harus ngumpet-ngumpet. Bagaimana kesudahan perang tersebut? Maka dikatakan perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami mengalahkan dia. Kemudian dia bertanya lagi. Nah ini pertanyaan terakhir ini yang menjadi sub pembahasan kita. Tapi pengantarnya tadi itu juga menjadi pembahasan pendukung. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Nah ini pertanyaannya. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kalian? Nah ini menjadi ciri khusus kebenaran seorang nabi. Jadi ini jawaban ini Bapak Ibu jangan garis tebali, kalau perlu di print tempelin di rumah. Karena ini dakwahnya nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya ini, nggak ada yang lain. Yaitu u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dia menyuruh kami sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Kau tinggal ke kalimatnya nenek moyang. Itu terkait dengan sumpah maksudnya. Orang-orang dulu sih cuma demi bulan, demi matahari, demi bapak ibu, ya gitu itu orang-orang dulu. Itu nggak boleh gitu. Bersumpah harus atas nama Allah. Demi Rasulullah nggak boleh, nggak boleh. Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Kemudian dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Coba kita perhatikan. Ada dua hal yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nih tafsir Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, dan seterusnya. Kata-kata qad itu menunjukkan sungguh beruntung, aflah itu sukses. Kesuksesan yang sejati seperti semisal fauz. Dzalika fauzul adim, itulah kemenangan yang besar. Aflah semisal dengan itu. Qad aflaha man tazakka, sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Di situ disebut menyucikan diri itu maksudnya apa? Tiga hal. Kesucian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesucian hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan kesucian hubungan kita dengan sesama manusia. Kita sudah bahas itu. Apa kesucian hubungan kita dengan Allah? Adalah tidak menjadikan Allah punya sekutu. Nah, ini poin. Jadi kita muter-muter. Kalau jalan ke takdir, belajar sampai ke Yaman, sampai ke Madinah, ke Saudi, intisari agama di sebagian ini.
Maka ketika ditanyakan apa yang diperintahkan oleh yang mengaku nabi itu kepadamu wahai Abu Sufyan, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ini urat nadi pembelajaran kita Bapak Ibu semuanya. Kita betul-betul disuruh mengesahkan Allah. Puasa kita yang kemudian berujung utama dalam rangka juga untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini disandingkan dengan terkait dengan akhlak mulia. Dia juga memerintahkan kepada kami untuk sholat, menunaikan zakat. Ini persoalan hubungan dengan antar manusia. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta kita, zakat. Maka di bulan Ramadan ini biasanya banyak yang menunaikan zakat mal. Zakat mal. Banyak yang menunaikan zakat mal di bulan ini karena memang sekaligus hitungan nisab atau hitungan per tahunnya dihitung setiap Ramadan. Ya, orang muslim harus begitu karena kesempatan melipat gandakan pahala sama-sama zakat mal kalau dilaksanakan di bulan Ramadan jenengan tahu fi sabilillah bernilai minimal 700 kali pelipatannya kan gitu. Jenengan memberikan nafkah Pak Alim ke istrinya kasih nafkah. Kalau di hari biasa pelipatannya 10 sampai 700 bergantung keadaan. Tapi kalau di bulan Ramadan nafkahnya bernilai nafkah fisabilillah yang nilainya minimal 700. Makanya ibu-ibu kalau di bulan Ramadan bilang sama bapak, Pak, nafkah ini oke, biasanya 5 yuto, saya 10 yuto. Karena ini bernilai besar sekali. Pelipatannya 700 kali lipat. Jadi itu terkait dengan sesama manusia. Kemudian sidqu, disuruh jujur. Nah, ini juga hubungan antar manusia. Kemudian kita punya afaf, disuruh menjaga kehormatan diri. Kita punya izah. Jadi orang Islam itu harus punya izah. Sering saya katakan pokoknya Islam itu kerja tim supaya sama-sama punya izah. Satu dengan ilmu, satu dengan harta, satu dengan tenaga, satu dengan hubungannya, macam-macam gabung jadi satu. Dan dalam sepanjang Ramadan ini saya bertemu orang-orang baik, Masya Allah. Orang-orang baik yang memang punya keinginan satu visi untuk ayo bagaimana caranya masjid di bulan Ramadan jangan maju-maju amatlah softnya. Bagaimana kajian itu bisa berjalan rutin baik. Dan mereka lama gitu menunggu orang-orang yang mau komitmen. Ini orang-orang kaya nih, Masya Allah. Tadi Mbak Dadur pun saya diajak ngobrol juga. Ustaz, sebenarnya kalau kami itu untuk ngeluarin dana untuk kajian itu nggak eman-eman lah beberapa pun gitu. Tapi di sini belum ada yang ngajar ngaji gitu. Saya sendiri mau masuk ke situ tuh agak mikir karena saya berharap di masjid itu saya hanya makmum saja. Saya juga butuh masjid yang saya makmum saja gitu. Kalau benar saya ngisi lagi nanti susah jadi makmumnya. Tapi sepertinya saya udah nggak bisa membendung ini. Tadi permintaan rapat dari teman-teman, pokoknya jenengan yang di sini gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi dari pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan ini kita tahu intisari dakwah Nabi adalah tentang tauhid dan tentang akhlak mulia. Dua itu, Bapak Ibu. Makanya sering saya katakan orang yang Islamnya baik itu identik dengan ada yang baik. Kalau enggak berarti keliru, Bapak Ibu. Karena ini satu paket. Enggak bisa orang rajin ngaji kok diliput, enggak tanya sama tetangga, bikin masalah dengan tetangga. Ini jelas keliru, Bapak Ibu semuanya, keliru. Jadi seiring meningkatnya tauhid seseorang, pasti meningkat pula akhlaknya dia. Karena memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Kemudian maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Engkau ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu, apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakan, tentu ku anggap orang ini meniru orang sebelumnya. Tadi pertanyaan-pertanyaan di atas tadi itu ada penjabarannya. Anak raja bukan, kalau anak raja wis utu nabi, utu nabi. Sebab apa? Dia mengaku nabi dalam rangka untuk mempertahankan kerajaannya. Gitu maksudnya. Paham ya? Dan seterusnya itu diurai.
Aku juga bertanya tentang bertambah atau berkurang pengikutnya, engkau jawab bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Orang sudah masuk Islam belajar, itu imannya itu zidlahu, akan selalu meningkat terus begitu. Walaupun iman secara asal yazid wa yanqus, tapi secara global kalau dia betul komitmen keberagamannya, dia akan step by step makin tua, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, sehingga dia menjemput dirinya dengan husnul khotimah. Nah ini penting ini. Makanya sering saya katakan duduk di majelis itu penting banget demi Allah Bapak Ibu. Jangan kebayang nggak sudah sepuh, nggak ngaji, terus gimana? Musim seperti ini, sore kita kumpul seperti ini kan menakjubkan. Kita bisa duduk seperti ini mendapatkan ilmu insya Allah. Sementara mungkin sebagian orang di rumah nunggu buka dadak gawe mie goreng. Subhanallah. Kemudian aku juga bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak. Dan memang begitulah iman, bila telah masuk tumbuh bersemi dalam hati, maka yang ada yang menjadi baik. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul, tidak mungkin buat curang. Makanya saya sedih kalau ada ustadz kok bikin curang ini, guys, kebangetan itu. Subhanallah. Makanya di dalam Quran surah Yasin 21 dikatakan apa? Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang ketika berdakwah tidak minta balasan kepada kalian. Enggak boleh nih, ustadz kok bikin tarif. Enggak boleh Bapak Ibu. Kata Allah, tinggalin yang seperti itu. Tanpa bermaksud menunjuk ke seseorang. Kalau ada orang dikasih 75 juta aja nolak, minta 200 gimana? Ada orang ceramah dikasih 75 juta dibilang kurang, subhanallah. Ustadz Wahid rada sangun ini terangkat insya Allah. Jadi ini memang ciri khas, harus menjadi ciri khas. Jadi dai yang lurus, Bapak Ibu sebenarnya diantara cirinya itu. Ini kan memang Rasulullah begitu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan saya yakin berjuang di jalan Allah itu dikirimkan orang-orang baik. Dikirimkan orang-orang baik, Masya Allah. Saya sepanjang Ramadan ini aja merasakan betul dikelilingi oleh orang-orang baik. Kalau bahasanya Pak Alim, Ustadz nggak usah jangan mikirin kehidupan, yang mikirin orang lain, Allah yang atur. Bahasanya Pak Alim begitu, Masya Allah. Masih ingat Pak Alim? Masya Allah. Itu salah satu terjemah dari ayat itu tuh sebenarnya. Masya Allah. Dan yang ditakdir mengelilingi insya Allah beruntung insya Allah. Kemudian, dan aku juga sudah bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu jawab, dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, bayangin Bapak Ibu semuanya. Tadi yang dijawab tadi ini, seandainya semua yang kau katakan itu benar adanya, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Jadi Heraklius sudah tahu, dan itu terjadi betul kan? Kalau yang semua kamu katakan benar, berarti dia benar-benar seorang rasul. Pasti suatu ketika nanti dia akan mengambil singgasanaku, dan itu terbukti benar. Jadi udah tahu. Jadi Heraklius itu dia pemimpin sekaligus juga ngerti tentang kitabnya, kitab Injil. Pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Memang iya kan? Memang iya gitu. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya, hingga bila aku sudah berada di sini, pasti aku akan basuh kedua kakinya. Begitu. Meskipun nanti akhirnya menyedihkan, Heraklius akhirnya nggak beriman kepada dia. Karena apa? Yaitu kadang-kadang orang mau melepaskan jabatannya maneman. Pokoknya beriman, ning kowe dudur aja ya. Kayak gitu. Kowe beriman, kerjaanmu. Ini masalah. Orang diancam begitu sudah bubar. Nah, di Indonesia juga begitu, saling menyandera katanya bahasanya. Apa kok wani-wani buka? Alah kowe tak buka. Ora itu.
Makanya orang jangan berbuat buruk. Berbuat buruk menyandera diri. Gini apa nggih? Rasulullah mengatakan jangan kau teror dirimu. Maksudnya ya Rasulullah, jangan kau bikin hutang. Kenapa? Begitu berhutang kita diteror oleh diri kita. Mau liwat izin, atau ketemu izin, terus begitu. Subhanallah. Berat emangnya, berat. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dihyah untuk para penguasa negeri Basrah. Maka diberikannya surat ini kepada Heraklius, maka dibacakannya dan isinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius, penguasa Romawi, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Kenapa 2 kali? Raja dia. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyatmu. Akhirnya resikonya raja. Nek berpaling, kue sak rakyatmu, kue sing nanggung dosa nih. Dan hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat. Nah ini surat di dalam Al-Quran ini, kalimatun sawa. Jadi apa yang ingin saya ceritakan pada panjenengan, intisari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah persoalan tauhid dan akhlak mulia. Maka sekali lagi Pak Ibu, mari kita koreksi betul. Kita sudah ngaji berapa lama? Lantas pertanyaannya, seberapa manfaat kita untuk tetangga kita? Yang terdekat saja dulu. Yang jadi takmir misalnya, seberapa manfaat nih masjid untuk umat? Harus ada progresnya memang. Karena sekali lagi, hubungan baik kita dengan Allah itu akan selaras dengan hubungan kita sesama manusia. Jangan makin ngaji makin lomoh, makin ngaji makin mudah bersedekah. Itu yang betul Bapak Ibu. Makin ngaji makin gampang nolongin orang. Itu yang betul itu. Karena kita memang disuruh seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Hatta Abu Sufyan yang jelas musuhnya pun waktu itu nggak bisa berkata bohong mulutnya. Jadi mengatakan apa? Andai bukan karena saya takut dikatakan bohong, saya mau berbohong tentang Nabi Muhammad SAW. Dia nggak bisa. Saking baiknya Nabi Muhammad SAW. Jangan orang baik punya musuh, yakin musuhnya ketika ditanya, orang sih ya api deh, aku jelek karo deh, ini deh api, mesti begitu Bapak Ibu. Maka kebaikan itu sesuatu yang memang iman tuh begitu, adanya begitu Bapak Ibu semuanya. Maka kita berbuat baik terus saja. Nah ini hal yang harus selalu dihubungkan, bahwa dengan ngaji itu selalu harus hubungannya kebaikan yang mengikuti. Bahasa mudahnya yaitu tadi, wong ngaji itu ya senyum, wong ngaji itu ya beri kebahagiaan, kabar gembira dengan potensinya masing-masing. Nggak perlu sombong juga. Karena apa? Karena kita tuh masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Jujur Bapak Ibu semuanya, saya tuh makin belajar tuh makin merasa bodoh. Demi Allah, ini beneran nih. Saya makin banyak bacaannya tuh makin merasa bodoh sekali. Karena ternyata begitu luasnya ilmu. Membicarakan Imam Syafi'i saja misalnya, maklunya kayak apa gitu. Bagaimana dia memperoleh ilmu, subhanallah. Sementara ada orang yang merasa besar dengan ilmunya. La ilaha illallah. Jadi inti dakwah Nabi adalah ubudullaha wa la tusyriku bi syai'a wajruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis sholati wasidqi wal afaf. Itu nggih. Jadi disuruh bertauhid, disuruh menjaga kehormatan, berbuat baik. Nah, lantas adakah dalil-dalil yang mendukung itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Di antaranya adalah Quran surah An-Nisa ayat 36. Quran surah An-Nisa ayat 36. Nanti jangan di rumah dibuka. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan perhatikan. An-Nisa 36. Ini menjelang 38 ya. 36, 37, 36, seterusnya sampai 48 nanti tentang masalah dosa-dosa yang diampuni dan tidak diampuni. Di ayat 36 dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan dengan apapun. Kemudian berikutnya wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah ihsan, berbuatlah sebaik-baiknya kepada kedua orang tuamu. Nah, kedua orang tuamu ini kan makhluknya Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi orang nyambung, ada orang sholat api kok karo wong tuane cerah, tuh nggak nyambung Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang yang mengaku dirinya tauhidnya bagus, imannya bagus, sholatnya bagus, kok cerah karo bapak ibu nih? Nggak nyambung. Ini di TV lagi rame nih, ada seorang anak hilang 10 tahun, kemudian apa? Lihat nggak? Saya tadi sempat lihat waktu mau hilang sini tuh, yang apa taekwondo itu.
Subhanallah itu. Lepas masalah orang tuanya keliru, lepas mungkin katanya ya benar, mungkin kekerasan dulu. Tapi kan mudah diumbar seperti itu di media, subhanallah. Saya ngelihatnya jadi longso banget saya. Ini. Subhanallah. Ini. Kita nggak ingin yang seperti itu Bapak Ibu semuanya. Perintah Allah wabil walidaini ihsana. Oh, orang anak nandur seperti itu orang tuanya, su anaknya kaya apa gitu. Kalau kita berbuat jelek dengan orang tua kita, su anaknya kita kayak apa dengan kita itu? Pasti dibalas langsung itu. Kalau ukukul walidain, berbuat buruk pada orang tua itu dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Jangan perlu tahu. Orang yang buruk dengan orang tua itu termasuk dosa yang disegerakan balasannya di dunia sebagai down payment sebelum di akhirat. Ini bahaya banget nih kalau orang sampai apalagi di media memburuk-burukan orang tuanya, walaupun orang tuanya buruk bener loh ini. Tetap keliru. Apalagi kalau orang tuanya nggak buruk beneran, subhanallah. Ini bayangkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi, langsung dihubungkan dengan wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Kebaikan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah itu harus diikuti dengan kebaikan kita sesama manusia. Yang utama adalah di sini orang tua dulu yang disebut. Wabidil kurba wal yatama wal masakin, seterusnya itu. Kemudian kerabat. Wong ngajine apik kok karo saudara kandung cara gelut. La ilaha illallah. Ini ngajine pripun? Kalau jenengan dalam satu keluarga 5 orang, jenengan sudah ngaji, yang 4 belum ngaji, yang 4 musuhin jenengan wajib memaafkan. Jenengan sudah ngaji kok. Jadi orang yang paling soleh, paling ngaji di keluarga juga harus paling sabar. Jadi jangan sampai malah justru menjadi soal. Ini yang paling ngaji kok malah bareng ngaji kok malah didora seduluran. Marah. Ini kok pripun itu? Lah kowe bareng ngaji kok saiki dadi ora kelem ketemu trah. Dan macam-macam itu. Banyak kan seperti itu? Di keluarga saya juga ada yang kayak gitu. Subhanallah. Kemudian wal yatama, kepada orang miskin, kepada orang yatim, jangan berbuat baik. Kemudian kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian kepada ibnu sabil, kepada hamba sahaya. Kemudian di akhir ayat dikatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Jadi jenengan difasilitasi apapun bukan untuk sombong. Jenengan keluarga 5 orang, paling sugih jenengan mobil 6. Itu semua fasilitas bukan untuk menyembuhkan diri. Allah tuh nggak suka tuh. Banyak orang yang ketika kumpul dalam rangka untuk memperlihatkan dirinya, subhanallah, ngapain Bapak Ibu? Kalau kita di atas 50 tahun kok masih pengen dilihat orang, pengen menjadi yang terbaik di keluarga, Allah katakan Allah tuh nggak suka dengan yang sombong. Subhanallah. Titipan yang diberikan pada jenengan berupa keistimewaan dalam rangka untuk berbagi. Kita suruh berbagi. Saya ketika ketemu orang yang kaya raya itu sering katakan, ini mobil untuk apa Pak ini? Kemudian di rumahnya tuh mobilnya ada 6 itu. Ini nganggur Ustaz, ini nganggur. Saya itu dikirim sama dealer, sebenarnya saya juga nggak mau ini. Dan macam-macam ini. Pak, ini murnya saja, ini murnya besok dipertanggungjawabkan ini. Bautnya dipertanggungjawabkan di akhirat ini. Subhanallah. Sampai beliau mengatakan, Ustaz, saya ingin balik kepada Allah dalam kondisi baik. Insyaallah. Dunia sudah saya tempuh semuanya, apa yang belum sudah semuanya saya. Bayangin, apa di ujungnya ketika di atas 50 tahun, Ustaz, saya ingin balik kepada Allah dalam kondisi baik. Menakjubkan Bapak Ibu ini, orang bahagia dunia akhirat ya. Insyaallah. Kemudian Quran surah Luqman ayat 14. Quran surah Luqman ayat 14. Nah, ini kisah tentang seorang anak harus berbuat baik pada ibunya khususnya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Jadi orang tuamu itu, ibumu itu loh, dulu ketika mengandung, makin hari makin berat. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ibumu itu loh beratnya kayak mana. Ini harus diingatkan kepada anak-anak kita nih. Zaman sekarang itu anak-anak kadang-kadang karena teknologi kepada orang tua kurang hormat. Subhanallah. Artinya Pak, hubungan kita dengan Allah, mengajarkan kepada anak hubungan dengan Allah, tapi juga di saat yang bersamaan harus baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surah Al-Baqarah 177, ayat yang sangat terkenal. Jadi mungkin juga sudah hafal nih. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib.
Yang namanya kebajikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur dan ke barat. Tetapi walakinnal birra, tetapi yang namanya kebajikan adalah rukun iman disebut dalam ayat ini. Engkau beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Kemudian setelah menyebutkan keimanan kepada Allah tentang rukun iman, maka di ayat ini katakan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, sejenis dengan ayat yang tadi. Jadi engkau menyembah Allah, engkau beriman kepada seluruh rukun iman itu, kemudian keluarkan harta yang engkau cintai kepada saudaramu, kepada anak yatim. Coba jangan lihat ayatnya. Laisal birra, bir itu kebajikan, kebaikan Bapak Ibu. Sayangnya sekarang bir jadi minuman LI. Bayangin, dan ini sudah disebut oleh Rasulullah. Nanti akan ada suatu masa kalimat-kalimat yang buruk dijadikan sesuatu yang kelihatan baik. Bir, bahasa Arab artinya apa? Kebajikan. Minuman yang sekarang namanya apa? Bir. Maksudnya ini minuman api, karepe. Paham Bapak Ibu? Makanya di sini katakan laisal birra an tuwalu wujuhakum. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra. Ini jelas banget nih. Kebajikan itu bukan menghadapkan wajah ke timur dan barat. Ini tafsirnya luar biasa, ini enggak cukup waktunya kalau ada tafsir itu. Disebutkan tentang rukun iman, kemudian dipaketkan dengan wa atal mala ala hubbihi, kau berikan harta yang kau cintai, dicintai ini kalau cinta sama harta gini apa lagi? Dari ayat ini kita tahu kalau ngasih ke saudara jangan yang alam bekas wis ora tanggo, bukan Bapak Ibu. Jikun kan loh, wis ora tanggo, nggo kowe yo, bukan begitu. Di sini tidak dikatakan yang paling dicintai, bukan. Yang jenengan juga masih cinta, masih layak. Nek yang paling dicintai siapa yang mampu? Jenengan bar tuku mobilannya, seneng men dikekne wong, ayo berat. Bukan begitu. Jenengan masih cinta tuh, bukan yang bekas-bekasan. Itu maksudnya ya. Jadi ketika jenengan memberikan sesuatu yang harta yang jenengan juga cinta terhadap itu, kasih makan kepada orang yang jenengan juga suka dengan makanan itu, gitu. Kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, harta peminta-minta ini. Peminta-minta disebut di sini. Kemudian pembantu jenengan, kalau dulu hamba sahaya nih. Makanya di bulan puasa itu jangan merepotkan pembantu. Bahasanya hadisnya begitu nih. Jangan merepotkan pembantu di bulan puasa nih. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, sabar di dalam kemelaratan. Sebagian kita mungkin dalam kondisi kurang, ya sabar nih, sabar. Itu kebajikan tuh, bir. Jadi kalau jenengan mau dapat kebajikan susah ya jenengan sabar. Memang begitu. Sabar di dalam penderitaan dan pada masa peperangan, sampai dikatakan di persoalan perang. Oh perang, bayangin Bapak Ibu, berpanen kon perang hilang kabeh. Nggih. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang-orang yang benar, orang yang bertakwa itu seperti itu sifatnya. Jadi selalu hubungan Allah baik dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Memang seperti itu produknya Bapak Ibu. Dan kita hidup memang dalam rangka untuk itu. Memang untuk apa Bapak Ibu? Jangan ketakdir kaya raya. Memang jangan mau makan emas, kan enggak? Sekaya apapun jangan makan 3 piring udah pol rasa-rasanya. Artinya apa? Titipan kekayaannya, titipan kepada panjenengan, pastilah Allah punya maksud supaya kekayaan itu menjadi kendaraan buat jenengan. Saya kebetulan dikasih ilmu misalnya, suka belajar. Maka titipan ilmu ini saya kendarai untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya katakan bahwa enggak ada peluang sombong buat kita Bapak Ibu. Enggak ada. Orang Islam itu enggak ada peluang sombong. Karena masing-masingnya diberi kelebihan dan kekurangan masing-masing saja sudah. Beruntung kita kalau bisa menjadi peran-peran baik itu. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Allah akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hambanya itu menolong hambanya yang lain atau hambanya Allah yang lain. Jadi sebenarnya kita di dunia hanya itu Bapak Ibu. Sebanyak apapun Allah titipkan kenjenengan dalam rangka untuk itu, untuk tegak ibadah kepada Allah dan untuk menolong sesama. Nggak ada yang lain. Mas sekali lagi monggo masjid ini ayo dibuat supaya bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat.
Ada yang susah di tengah-tengah lingkungan, ada dana yang siap. Ada yang kamar mandinya berantakan misalnya, yuk dibangun. Jawa Karya sudah begitu ya. Saya lihat di pemetaan ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Oh yang ini begini treatmentnya, yang ini begini treatmentnya. Oh yang belum kemas itu karena ini soalnya. Gitu. Maka soalnya di treatment. Oh soalnya karena ekonomi misalnya, ya udah di treatment ekonominya. Soalnya karena masih mabukan di treatment, mabukannya didatangkan orang yang memang ahli di bidang seperti itu. Begitu kan? Seandainya di sini bisa seperti itu kan baik sekali. Apakah mungkin Bapak Ibu? Mungkin ini Pak Takmir ini. mungkin ini itu mungkin. Saya sudah praktek di beberapa tempat ya, yang mission impossible lihat nih. Saya lihat bayangin masjid ini itu masjid minus, nggak punya dana, ngadain pengajian nggak, takmirnya nggak mau keluar dana sama sekali. Ketika kemudian dengan treatment yang betul, akhirnya sekarang bahkan dana untuk kajian itu teratur. Alhamdulillah banyak yang mendukung, insya Allah. Jadi sekali lagi, jikalau ada yang merasa tauhidnya bagus, imannya bagus, kok nggak baik dengan tetangga, keliru, dijamin keliru. Maka orang yang tauhidnya bagus pasti akhlaknya bagus. Contoh, misalnya implementasinya, ini ada 20 implementasi yang saya catat. Saya sebutkan salah satunya. Contoh ketika jenengan tauhidnya bagus, imannya bagus terkait dengan takdir. Terkait dengan takdir, ini contoh praktek. Terkait dengan takdir. Terjadilah musibah kepada panjenengan. Ketika jenengan imannya bagus, jenengan nggak akan mencak-mencak dan jenengan nggak akan menyalahkan kanan kiri panjenengan. Guru-guruku, bojoku, guru-guruku anakku, dan salahkan semua itu. Subhanallah, orang yang imannya bagus, tauhidnya bagus, nggak akan begitu. Dia sadar sepenuhnya bahwa yang barusan terjadi sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi. Wis ditulis bahwa kita mau duduk di sini, sudah ditulis. Makanya ada guyon ini, ada seorang ustadz mengatakan dia datang ke rumah, istrinya marah-marah. Dia tuh bilang dino muli-muli. Ibu, kowe kondo kaya ngono kuwi ya wis ditulis nek ning Lauh Mahfuz. Arep kondo kaya ngono kuwi karo aku. Alah kowe iki, kowe kondo alah mene wis ditulis. Subhanallah. Jadi ada membangun kesadaran bahwa semua sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akhlaknya jadi baik. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk golonganku orang yang ketika dapat musibah dia memukul-mukul bagian tubuhnya, dia mengumpat-umpat dan berkata-kata dengan kata-kata yang buruk. Bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad SAW. Ini terlahir dari orang yang akhlaknya, ya, tauhidnya bagus. Orang yang tauhidnya bagus juga dia akan amanah. Dia akhlaknya bagus ketika berhubungan dengan banyak orang. Kata Rasulullah, la imana liman la amanah, atau tidak ada iman, enggak dianggap beriman kalau enggak amanah. Begitu kata Rasulullah. Coba, berarti iman itu disandingkan dengan amanah. Ini orang amanah, kata Rasul, la imana, enggak ada iman bagi kamu kalau kamu enggak amanah. Maka orang yang tauhidnya bagus, imannya bagus, berarti dia amanat. Amanat ini berarti akhlak bagus kan? Gini lagi. Jadi kan ketika beri amanah kepada orang lain dilakukan, orang ini kita anggap akhlaknya baik. Kan begitu. Gini lagi. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, kita sudah bahas ayat dalilnya. Ada 3 hal. Itu semuanya terkait dengan akhlak yang baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu, berbuat baik sama tetangga, memuliakan tamu, itu kan semuanya akhlak yang baik. Jadi inilah kaitan langsung antara tauhid dengan akhlak yang baik. Memang nggak bisa dipisah-pisahkan, Bapak Ibu. Penutup, ini masih terkait dengan informasi pertama tadi. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Kata Rasulullah apa? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan mukmin itu. Kita semua ini, kata Rasulullah, menakjubkan urusannya. Walaisa dzalika ahadin ila lil mu'min, tidaklah itu terjadi kecuali hanya kepada orang mukmin saja. Ini penekanan. Yang seperti ini nggak terjadi kecuali sama orang mukmin saja.
Apa maksudnya? In asobat husarro, jikalau dia mendapatkan kebaikan, jenengan ketakdir sugi, ketakdir pintar, ketakdir duitnya oke, maka syakaru fakana khairan lahu, syukurnya itu kebaikan buat dia. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Menakjubkan urusan seorang mukmin itu, dan tidak lain terjadi kepada seorang kecuali kepada seorang mukmin. Jikalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya bisa melihat. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak perlu beli oksigen untuk nafas saya. Ya Allah, alhamdulillah jari-jari saya masih bisa bergerak. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya masih bisa melangkah ke masjid. Syukur-syukur kecil yang jarang-jarang orang lakukan. Alhamdulillah ya Allah, anak saya diterima pegawai negeri. Syukur. Fakana khairon lahu, kalimat syukurmu itu mengantarkan kamu ke surga, maksudnya. Kemudian wa in asobathu dorro, jikalau ternyata kok kita dapat keburukan, musibah lah, miskin lah, susah lah, kata Allah sobaro, sobaro, dia bersabar mukmin ini. Fakana khairon lahu, sabarnya itu mengantarkan dia ke surganya Allah. Menakjubkan bukan? Kan ini nggak terjadi sama non muslim. Gini apa lagi? Non muslim sugih koyo apa tetep neraka. Gini apa lagi? Sing sugih meneng kono yo tetep neraka. Saya miskin neraka sisan, subhanallah. Orang muslim itu dia dapat kebaikan, dia bersyukur, syukurnya itu mengantarkan dia ke surga. Orang mukmin itu ketika dia susah dorro, kemudian dia bersabar, sabarnya itu fakana khairon lahu, sabarnya itu mengantarkan dia ke surga. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Nah ini kaitannya dengan apa? Kita meyakini takdir. Yang bisa meyakini takdir adalah orang yang tauhidnya bagus. Kalau nggak bagus ya nggak akan bisa Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, orang yang tauhidnya bagus, imannya bagus, ke masjidnya bagus, ngajinya bagus, pasti harus menghasilkan akhlak yang bagus. Kalau tidak berarti keliru. Berarti keliru. Jadi kan kalau punya teman rajin ngaji kok orangnya patung gone iki kondone ngajine ning ndi ngaji kok yang ngono iki kepiye. Nah ini yang disampaikan pada sore hari ini sudah hampir selesai ya waktunya ya. Jam berapa ininya? Bukannya 5? 55? Oh iya masih lumayan, masih lumayan. Jangan lupa nanti ketika setelah dengan dahar doanya apa? Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni. Diamalkan buat ini setelah dhabadoma'u dan seterusnya, dengan doakan yang kasih takjil hari ini supaya rezekinya lancar, supaya anak-anaknya juga rezekinya lancar dengan doa Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqoni. Saya tambahin sedikit. Quran surah At-Taghabun ayat ke-11, ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Bahwa sesungguhnya tidaklah musibah menimpa kita kecuali atas izin dari Allah. Sekali lagi ini untuk menyadarkan buat kita bahwa semua itu sebenarnya kita ringan-ringan saja. Kemudian di antara produk orang yang tauhidnya bagus, dia juga ketika ketakdir sugi dia nggak akan sombong. Karena ya Allah, kita itu cuma menjalani tulisan kue ditakdir sugi dulu di Lauhul Mahfuz, Pak Alim ditakdir sugi dulu misalnya. Amin amin Pak Alim, Pak Alim. Misalnya, kan kalau nanti sugi betulan Pak Alim misalnya, nanti jauh sugi banget. Ini orang iki aku iki sugi. Lagi mau jalani tulisan. Paham Bapak Ibu? Jadi nggak ada ruang sombong. Sebaliknya kalau ketakdir orang patio sugi, juga nggak usah rendah diri. Kenapa? Ya mau coba jalanin takdir. Dulu Allah takdir saya begini, ya sudah. Mau bagaimana? Sehingga ada timbul kesadaran yang teramat. Ini buah dari tauhid bagus itu, sehingga dia tidak menyalahkan siapapun. Saya dikasih inspirasi hijrah misalnya, orang mengatakan, "Halo, jadi susah saya ikut orang di rumah dan sebagainya." Enggak apa-apa, biarin aja. Ada pun orang mengatakan seperti itu ya ukuran duniawi, wajar saja. Saya juga menyalahkan dia. Sebagian keluarga saya juga masih mengatakan seperti itu. Oh, susah digawe dewe, salahmu dewe. Misalnya seperti itu. Ya ini Allah kasih inspirasi hijrah juga kan dari Allah, sudah ditulis Wahid bakal milih hijrah misalnya seperti itu. Pilihan-pilihan yang kita tinggal jalani takdir saja. Sehingga kekayaan seluas apapun tidak membuat kita sombong, kemiskinan semiskin apapun tidak membuat kita rendah diri. Jangan seperti Qarun ketika ditanya dari mana kau dapatkan uangmu itu, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi.
Sesungguhnya uang yang aku dapatkan ini disebabkan karena pinter. Aku ki pinter. Zaman sekarang kan banyak kan orang merasa punya pengalaman, merasa profesor. Ini profesor jaminan suki lah, profesor suki KB, profesor miskin ada nggak? Ada, nggak ada hubungannya. Bapak Ibu semuanya. Sing lulusan SD Sugiono banyak. Jadi memang udah ketulis suki, ketulis orang pati pinter, ketulis pinter. Sudah begitu. Nah ini produk dari tauhidnya bagus sehingga hidup itu betul-betul di track yang udah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita sampai di akhir Ramadan dalam kondisi yang fit semua, fit secara jiwa dan fit secara badan, dan kita mendapatkan kemenangan di akhir Ramadan. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.